Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas yang berjudul Al-Walid, tentang apa yang digambarkan dalam Al-Quran. Jika kebingungan Al-Walid tentang apa yang digambarkan di dalam Al-Quran, Ibnu Ishaq berkata, beberapa orang Quraisy mendatangi Al-Walid bin Al-Mughirah pada saat musim haji telah tiba. Al-Walid bin Al-Mughirah adalah tokoh senior di antara mereka. Pada pertemuan tersebut, Al-Walid bin Al-Mughirah berkata kepada mereka, "Wahai orang-orang Quraisy, musim haji sudah tiba dan rombongan orang-orang Arab akan berduyun-duyun ke tempat kalian. Mereka mengetahui sepak terjang sahabat kalian, ini maksudnya Rasulullah SAW. Oleh sebab itulah aku harap kalian bersatu padu, jangan ada perselisihan lagi di antara kalian." Mereka berkata, "Wahai Abu Abdu Syam, bicaralah dan utarakanlah pendapatmu. Pasti pendapat itu yang kami jadikan sebagai sandaran." Al-Walid bin Al-Mughirah berkata, "Silakan utarakan lebih dulu pendapat kalian dan aku akan dengar ucapan kalian." Mereka berkata, "Kita akan buat isu bahwa Muhammad adalah seorang dukun." Al-Walid bin Mughirah berkata, "Demi Allah, itu isu konyol. Sebab ucapannya yang tersembunyi dan tidak terdengar bukanlah ucapan seorang dukun, tidak pula sejaknya." Mereka berkata, "Bagaimana kalau isunya adalah orang gila?" Al bin Al-Mughirah berkata, "Tidak, itu lebih konyol lagi." Mereka berkata, "Bagaimana kalau diganti dengan isu penyihir?" Al bin Al-Mughirah berkata, "Bukan, ia bukan penyihir. Kita sudah tahu seluruh bentuk syair dan perkataan tidak termasuk syair." Mereka berkata, "Bagaimana kalau ahli sihir?" Al-Walid bin Al-Mughirah berkata, "Tidak, sebab Muhammad tidak ada katanya dengan itu." Mereka berkata, "Jika demikian, lalu bagaimanakah pendapatmu, wahai Abu Syam?" Al-Walid bin Al-Mughirah berkata, "Demi Allah, sesungguhnya ucapan Muhammad itu demikian indah dan syahdu dan penuh kekuatan. Maka jika kalian mengatakan seperti ucapan di atas, mudah disimpulkan bahwa ucapan kalian adalah dusta. Sesungguhnya perkataan kalian yang mungkin lebih menggena tentang dirinya adalah, hendaklah kalian mengatakan bahwa dia seorang penyihir yang membawa sihir yang memisahkan seorang anak dengan ayahnya, seorang dengan saudaranya, suami dengan istrinya, dan seseorang dengan keluarganya. Mereka bercerai akibat kekuatan sihirnya. Maka ketika orang Arab berdatangan ke kota Mekah di musim haji, orang-orang Quraisy duduk di jalan-jalan umum. Tidak ada seorang pun yang berjalan melintasi mereka, melainkan mereka mewanti-wanti perihal Muhammad SAW dan menjelaskan persoalan Nabi Muhammad SAW kepadanya. Kemudian Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya tentang Al-Walid bin Al-Mughirah. "Bukanlah aku bertindak terhadap orang yang aku telah menciptakan sendirian, dan aku jadikan baginya harta benda yang banyak dan anak-anak yang selalu bersama dia, dan kulapangkan baginya rezeki dan kekuasaan dengan selapang-lapangnya. Kemudian dia ingin sekali supaya aku menambahnya, sekali tidak aku tambah, karena sesungguhnya dia menentang ayat-ayat kami Al-Quran." Dan Quran Surat Al-Mudaththir ayat 119-116, kata anid pada ayat tersebut artinya adalah memusuhi. Kemudian Ibnu Hisham berkata, anid artinya membangkang dan menentang. Ru'bah bin Al-Hajjij berkata, "Kami adalah penghantam kepada orang-orang yang membangkang dan menentang. Bait di atas ada dalam kumpulan syair Ru'bah bin Al-Hajjaj." Bisa berkata, Allah Ta'ala juga menurunkan ayat
dalam Quran Surat Al-Mudaththir ayat 11 sampai 17 sampai 22. Aku akan membebaninya pendakian yang memayahkan. Sungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan apa yang ditetapkan. Maka celakalah dia, bagaimanakah dia menetapkan. Kemudian celakalah dia bagaimana dia menetapkan. Kemudian dia memikirkan sesuatu itu dia bermasam muka dan merenggut. Al-Mudaththir ayat 17 sampai 22. Bahasa artinya wajah menampakkan rasa tidak suka. Ru'bah bin Al-Hajjaj berkata, orang yang berpostur besar dan dua tulang rahangnya keras, maka dengan gigi depannya dia mensifati ketidaksukaan pada wajah. Bait syair tersebut ada dalam kumpulan syair-syair Ru'bah bin Al-Hajjaj. Kemudian dia berpaling dari kebenaran dan menyombongkan diri, lalu dia berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah sihir yang dipelajari dari orang-orang dahulu. Ini tidak lain hanyalah perkataan manusia. Quran Surat Al-Mudaththir 23 sampai 25. Ini menantangnya. Allah juga menurunkan ayat tentang Rasulullah SAW, apa yang beliau bawa dari Allah SWT. Orang-orang yang menyebarkan fitnah keji terhadap beliau dan terhadap apa yang Rasul bawa dari Allah SWT. Sebagaimana kami telah memberi peringatan, kami telah menurunkan azab kepada orang-orang yang membagi-bagi kitab Allah, yaitu orang-orang yang telah menjadikan Al-Quran itu terbagi-bagi, yaitu orang-orang yang telah menjadikan Al-Quran itu terbagi-bagi tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu. Quran Surat Al-Hijr ayat 90 sampai 93. Kata tunggal idhin ialah idoh. Orang-orang Arab berkata ad-dauhu, artinya mereka membagi-baginya. Ru'bah bin Al-Hajjaj berkata, agama Allah itu tidak bisa dibagi-bagi. Bait di atas Allah penggalan dari syair-syair Ru'bah bin Al-Hajjaj. Nah, Ru'bah bin Al-Hajjaj tadi itu. Lalu Ibnu Ishaq berkata, lalu orang-orang Quraisy menjelek-jelekan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu kepada orang-orang mereka jumpai. Jadi sejak musim haji tahun itu orang-orang Arab mulai mengenal sepak terjang Rasulullah SAW dan perbincangan tentang beliau segera menyebar ke seantero negeri Arab. Ibnu Ishaq berkata, menyaksikan hal ini Abu Thalib khawatir orang-orang Arab berbondong-bondong akan mendatanginya. Oleh karena itu ia segera mengubah syair. Dalam syairnya ia meminta perlindungan dengan kesucian Mekah dan kedudukan dirinya di dalamnya. Pada saat yang sama dia jelaskan kepada mereka dan orang-orang selain mereka dalam syairnya bahwa tidak akan pernah menyerahkan Muhammad SAW dan tidak meninggalkannya selama-lamanya hingga tetes darah terakhir. Ibu Isyam berkata, aku beritahu bahwa penduduk Madinah mengalami musim kemarau yang cukup panjang. Lalu mereka menemui Rasulullah SAW dan mengadukan apa yang mereka alami. Rasulullah SAW naik ke atas podium dan memohon air hujan kepada Allah SWT untuk mereka. Tak lama kemudian hujan turun dan orang-orang dari kawasan yang tidak bisa menampung air melaporkan bahwa telah terjadi banjir. Rasulullah SAW berdoa, ya Allah turunkanlah sekitar kami dan tidak di atas kami. Seketika itu juga mendung menipis di Madinah dan hujan sekitarnya menjadi reda. Kemudian Rasulullah SAW
bersabda, "Jika Abu Thalib melihat peristiwa ini, ia pasti sangat senang." Beberapa sahabat bertanya kepada beliau, "Sepertinya engkau menginginkan syair Abu Thalib." Beliau bersabda, "Benar." Muttafaq alaih pada hadis Bukhari terdapat pada hadis nomor 923 dan Muslim pada nomor 897 dari Abu Anas. Ibnu Ishaq berkata, Goyathir berasal dari Bani Saham bin Amr bin Husay. Abu Sufyan adalah anak Harb bin Umayyah. Mut'im adalah anak Adi bin Naufal bin Abdul Manaf. Juhair adalah anak Abu Ubayyah bin Al-Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Makhzum, dan ibunya adalah Atikah bin Abdul Muthalib. Ibnu Ishaq berkata, Asid dan anak sulungnya yakni Attab bin Asid bin Abu Asal bin Umayyah bin Abdul Syam bin Abdul Manaf bin Qusay. Utsman adalah anak Ubaidillah, saudara Tolhah bin Ubaidillah At-Taimi. Kunfuz adalah anak Umair bin Jud'an bin Amr bin Ka'b bin Sa'ad bin Taim bin Murrah. Abu Al-Walid adalah Utbah bin Rabi'ah. Ubay adalah Ahnas bin Syarik bin Thaqafi, sekutu Bani Zuhrah bin Khilab. Ibnu Hisham berkata, Al-Juluki Al-Akhnas, karena ia tidak ikut perang Badar. Nama aslinya adalah Ubay. Ia berasal dari Bani Ilaj, yaitu Ilaj bin Salamah bin Auf bin Uqbah. Al-Aswad adalah anak Abdul Yakhus bin Wahab bin Abdul Manaf bin Juhra bin Kilab. Su'bay adalah anak Khalid, saudara Al-Harith bin Fihr. Naufal adalah anak Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Naufal ini adalah anak Adawiyah dan termasuk gembong-gembong penjahat Quraisy. Dialah yang menyekap Abu Bakar As-Siddiq dan Tolhah bin Ubaidillah ketika keduanya masuk Islam. Oleh karena itu, Abu Bakar dan Tolhah bin Ubaidillah dinamakan Al-Qarinaini. Naufal dihabisi Ali bin Abu Thalib di perang Badar. Abu Umar adalah Qurozah bin Abdul Amr bin Naufal bin Abdul Manaf. Kaum yang dimaksud adalah Bani Bakar bin Abdul Manaf bin Kinanah. Nama-nama itulah yang disebut Abu Thalib dalam syairnya. Ibnu Ishaq berkata, tatkala berita tentang Rasulullah SAW menyebar luas ke berbagai kalangan orang Arab hingga ke banyak negeri termasuk Madinah, sehingga tidak ada satu pemukiman di Arab yang lebih tahu tentang Rasulullah SAW yang melebihi pemukiman Al-Aus dan Al-Khazraj. Mereka mendengar kabar tentang beliau dari pendeta-pendeta Yahudi. Pendeta-pendeta Yahudi adalah sekutu-sekutu mereka yang tinggal bersama di negeri mereka. Ketika Rasulullah SAW menjadi wacana di Madinah dan mereka membicarakan benturan yang terjadi antara Rasulullah SAW dengan orang-orang Quraisy, maka berkata Abu Qais bin Al-Aslat, saudara Bani Waqif, dalam sebuah syairnya lengkapnya di bawah ini. Ibnu Ishaq berkata, Ibnu Ishaq menasabkan Abu Qais kepada Bani Waqif, padahal nasabnya pada peristiwa gajah dinisbatkan kepada Khotmah. Ini terjadi karena dalam tradisi Arab bisa jadi seseorang menasabkan dirinya kepada nasab saudara kakeknya yang telah masyhur
Abu Ubaidah bercerita kepadaku bahwa Al-Hakam adalah anak Amr bin Al-Ghifari dari anak keturunan Nu'alailah, saudara Ghifar yaitu Ghifar bin Mulail. Nu'ailah adalah anak Mulail bin Zamroh bin Bakar bin Abdul Manaf. Mereka berkata bahwa Utbah adalah anak Ghazzu As-Sulaimi, padahal ia anak Mazin bin Mashur. Sulaim adalah anak Mashur. Ibnu Ishaq berkata, jadi Abu Qais bin Al-Asad berasal dari Bani Wa'il. Wa'il, Waqif, dan Khotmah adalah satu saudara dari Al-Aus. Kemudian Ibnu Ishaq berkata, Abu Qais, dia sangat mencintai Quraisy, memiliki jalinan perbesanan dengan mereka, beristrikan Arnab bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay, dan tinggal di tengah-tengah orang-orang Quraisy selama bertahun-tahun bersama istrinya, mengucapkan syair. Dalam syairnya, Abu Qais bin Al-Asrad mengagung-agungkan kehormatan Quraisy, mencegah orang-orang Quraisy terlibat perang di Mekah, memerintahkan kepada mereka menahan dari menyerang sebagian yang lainnya, menyebutkan kelebihan dan mimpi-mimpi mereka, memerintahkan mereka menahan diri dari Rasulullah SAW, menjelaskan bagaimana Allah SWT memperlakukan mereka dan perlindungannya terhadap mereka dari pasukan gajah, serta tipu dayanya pada pasukan gajah itu. Maka berkecamuklah perang antara Abbas melawan Fazaroh. Huzaifah bin Badr dan saudaranya Hamal bin Badr tewas. Qais bin Juhair bin Jazimah berkata, mengungkapkan kesedihannya atas tewasnya Huzaifah. Betapa banyak kesatria dipanggil kesatria, padahal ia bukanlah kesatria. Di Al-Habah ada kesatria yang sudah terbukti kesatria. Tangisilah Huzaifah, karena kalian tak akan dapat orang seperti dia. Walaupun seluruh kabilah telah musnah, tak akan lagi diciptakan orang seperti dia. Bait di atas adalah penggalan dari syair-syair Qais bin Zuhair. Kemudian Qais bin Zuhair berkata, ketahuilah pemuda Hamal bin Badar telah berlaku zalim yang mengantarkan kepada kebinasaan. Bait syair di atas adalah penggalan dari syair-syair Qais bin Zuhair. Al-Haris bin Jubair, saudara Qais bin Zuhair, berkata, bukanlah kebanggaan yang aku tinggalkan di Al-Haba'ah. Di sana Huzaifah tertusuk tombak. Bait syair tersebut ialah penggalan dari syair-syair Al-Haris bin Jubair. Ibnu Hisham berkata, disebutkan bahwa Qais mengirim kuda Dahis dan kuda Al-Gobro, sedangkan Huzaifah mengirimkan kuda Al-Khottor, kuda Al-Hanfa. Namun kisah pertama tadi lebih besar. Benar kisah tersebut demikian panjang dan saya tidak ingin memotong kronologi sirah Rasulullah SAW. Ibnu Sa'id berkata, adapun perkataannya perang Hatib, maka yang dimaksud adalah Hatib bin Al-Haris bin Qais bin Syah bin Al-Haris bin Umayyah bin Al-Mu'awizah bin Malik bin Auf bin Amr
bin Amr bin Auf bin Malik bin Al-Aus. Al-Hatib bin Al-Haris membunuh orang Yahudi yang bertetangga dengan Al-Khoraj. Kemudian di tengah malam Hatib bin Al-Haris didatangi Yazid bin Al-Haris bin Qais bin Malik bin Ahmar bin Haris dan Salabah bin Ka'ab belum Khoraj bin Al-Has bin Al-Khoraj yang biasa juluki Ibnu Fusum. Ibunya Fusum berasal dari kabilah Al-Qoin bin Jasr dengan beberapa orang dari mereka Al-Haris bin Khosroh. Lalu mereka membunuh Hatib bin Al-Haris. Perang meletus antara Aus dan Al-Khosroj. Mereka saling menyerang dengan hebat dan di akhir perang kemenangan diperoleh oleh Al-Khosroj atas Al-Aus. Pada perang tersebut Suwaid bin Samit bin Khalid bin Atiyah bin Haud bin Habib bin Amr bin Auf bin Malik bin Al-Aus terbunuh. Ia dihabisi Mujazzar bin Diyad Al-Balawi yang nama aslinya adalah Abdullah bin Diyaz Al-Balawi, sekutu Bani Awi din Khoraz. Pada perang Uhud, Al-Mujadir bin Diyaz ikut bersama Rasulullah SAW. Al-Haris bin Suwaid bin Samit juga ikut perang Uhud. Ketika Al-Haris bin Suwaid melihat Mujazzir lengah, ia menghabisi sebagai bentuk balas dendam atas kematian ayahnya. Pembahasan hal ini akan saya paparkan. Tempat-tempat lain insyaallah. Perang meletus kembali lagi adalah antara mereka, namun saya tidak membahasnya lagi karena sudah dijelaskan pada bahasan tentang perang Dahis. Kemudian Ibnu Ishaq berkata, Hakim bin Umayyah bin Harith Al-Auqas As-Sulami, sekutu Bani Umayyah yang telah memeluk Islam, bercerita mengalami persekongkolan kaum untuk memusuhi Rasulullah SAW.